Bapa yang baik, pada saat ini kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Setiap pelawatan Tuhan kami boleh rasakan, dan saat ini kami siapkan hati kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Kami angkat setiap pujian yang terbaik, ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya.
salib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, urapi kami semua yang ada Tuhan. Engkau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di dalam kehidupan kami dan hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Saya percaya kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan itu adalah sebuah anugerah yang besar. Kalau sampai hari ini kita boleh sehat, kita boleh kuat, dimanapun umat-umat Tuhan berada saat ini, kita percaya itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun berada saat ini, kita baca firman Tuhan yang menjadi renungan dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Firman Tuhan datang kepada kita di saat ini berbicara tentang bagaimana Allah itu buat kita itu sebagai tempat perlindungan. Hari-hari ini ada begitu banyak yang terjadi di tengah-tengah dunia, baik itu masalah dalam sakit penyakit, masalah gempa bumi yang terjadi, tanah longsor, banjir, di mana-mana tempat terjadi. Mungkin seakan-akan ada orang banyak bertanya, di mana kuasa Tuhan? Di mana Tuhan saat ini? Apakah Tuhan masih tetap bekerja? Sama seperti di waktu dulu. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap bekerja sama seperti di waktu yang dahulu. Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas oleh apapun, oleh waktu, oleh tempat, oleh apapun, tidak terbatas. Dan firman Tuhan datang kepada kita dikatakan di sini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Yang pertama, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Nah, seringkali ketika kita menghadapi sesuatu, adakah kita datang berlindung kepada Tuhan?
minta perlindungan kepada Tuhan, atau kita berusaha untuk melindungi diri kita sendiri dengan kekuatan kita? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kenapa sampai seakan-akan Tuhan tidak melindungi hidup kita? Apakah kita benar mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, atau kita berusaha untuk melindungi diri kita sendiri dengan kekuatan kita? Di hari-hari yang semakin sukar ini, ada banyak orang yang merasa khawatir, ada banyak orang yang merasa takut, ada banyak orang yang merasakan bimbang. Bagaimana ke depannya? Akankah masih ada hari esok? Tetapi saya yakin dan percaya, setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, ada jaminan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu perlindungan. Selain dari perlindungan, firman Tuhan katakan dan kekuatan. Bukan hanya Tuhan melindungi hidup kita, tetapi memberikan kepada kita satu kekuatan yang baru. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, seringkali manusia memikirkan diri sendiri. Apa mungkin saya bisa? Apa mungkin saya mampu? Tetapi yakinlah, ketika kita sertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, masalah seperti apapun itu akan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya untuk kita boleh mendapat satu kekuatan yang baru? Yaitu kita harus menanti-nantikan Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Bagaimana caranya kita mendapat kekuatan yang baru? Kita menanti-nantikan Tuhan dengan cara kita datang berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, memohon kekuatan Tuhan. Kita akui bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan yang menjadi penolong, menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan juga katakan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Terbukti pertolongan Tuhan itu akan terus Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita. Memang selama kita hidup di dalam dunia ini tidak akan lepas dari yang namanya masalah, persoalan, tantangan. Tetapi yakinlah ketika Tuhan ada dalam hidup kita, Dia yang menjadi sumber pertolongan kepada kita. Meskipun ada kesesakan, meskipun ada aniaya, meskipun ada sakit penyakit, ada persoalan, ada tantangan, tetapi kita yakin pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang ketiga berkata, sebab itu kita tidak akan takut. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang takut. Takut bagaimana ini? Mau keluar rumah aja takut. Mau pergi beribadah aja takut. Karena apa? Karena memang situasi dan kondisi yang membuat seseorang menjadi takut. Tetapi ketika kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai dalam hidup kita, yang menjadi sumber perlindungan, yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber pertolongan dalam hidup kita, apapun yang akan terjadi ke depannya, kita tidak akan takut. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita percaya Dialah yang pegang kendali atas seluruh hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tidak lepas dari pemandangan mata Tuhan, dan segala sesuatu yang terjadi itu atas seizin daripada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan hari-hari ini sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, bahkan mungkin ada banyak anak-anak Tuhan yang menjadi korban, ada banyak hamba-hamba Tuhan juga yang menjadi korban, tetapi kita percaya ketika itu semua Tuhan izinkan terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya itu. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Bumi semakin berubah, bukan semakin baik hari-hari ini. Dunia yang semakin menakutkan. Ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini, yang membuat mungkin kita iman kita mulai lemah, kita mulai takut, kita mulai ragu, kita mulai bimbang bagaimana ke depannya, apakah saya bisa untuk menghadapi hari depan. Tetapi percayalah Bapak Ibu, kuasa Tuhan itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah dalam setiap hidup kita. Kuasa Tuhan itu tetap sama. Dahulu Dia berkuasa menolong orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini pun, bahkan besok dan seterusnya, kuasanya tetap sama. Dia sanggup menolong dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang keempat dikatakan, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya.
Meskipun dunia semakin berguncang, semakin hebat kejadian demi kejadian yang terjadi, tetapi kita percaya ada tangan Tuhan yang memegang setiap kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kemudian lanjut lagi ayat yang ke-12, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ada janji Tuhan, ada janji Tuhan untuk menyertai dalam setiap kehidupan kita. Di mana ada Tuhan, di situ ada mujizat terjadi. Di mana ada Tuhan, di situ ada kemenangan terjadi. Di mana ada Tuhan, di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita masih mengizinkan Tuhan untuk menyertai dalam setiap hidup kita? Apakah kita masih melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan, dalam setiap tindakan hidup kita? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita renungkan kembali bagaimana sih sikap kita saat kita menghadapi masa-masa sukar hari-hari ini dalam hidup kita. Apakah kita hanya fokus pada jalan keluar atau fokus kepada Tuhan sebagai pemegang kendali hidup ini? Apakah kita fokus hanya kepada masalah yang sedang terjadi, atau kita fokus cari-cari jalan keluar dari masalah tersebut, atau kita fokus kepada Tuhan yang menjadi pemegang kendali atas hidup ini? Kita harus mengakui bahwa Tuhanlah yang pegang kendali, dan kita minta supaya Tuhan nyatakan dirinya kepada kita lewat setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Semakin banyak persoalan yang kita hadapi, harusnya semakin kita mengalami akan Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita fokus kepada pertolongannya saja, tetapi kita fokus kepada pribadinya, menikmati hadiratnya senantiasa dalam hidup kita yang memberikan kekuatan kepada kita. Walaupun mungkin kita belum bisa keluar dari kesulitan kita hari ini, tetapi kita harus tetap percaya dan pegang janji Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 dikatakan firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa dan tidak melampaui kekuatan manusia. Jikalau kita diizinkan Tuhan untuk mengalami pencobaan, percayalah Bapak Ibu Saudara, ada tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita, ada kekuatan yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita, ada perlindungan yang akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang tetap kuat. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tantangan boleh ada, masa-masa sukar boleh ada, tetapi tetap alami perjalanan bersama dengan Tuhan. Pengalaman bersama dengan Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang baru. Biarlah kita boleh menjadi umat-umat Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Mungkin kita tidak bebas untuk beribadah kepada Tuhan dalam ruangan gereja, tetapi yakinlah Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berseru kepada Tuhan, di situ ada Tuhan yang selalu siap untuk menolong dalam setiap kehidupan kita. Dia yang setia menyertai kita, dan Dia setia untuk memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita tetap percaya bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Itu sangat terbukti dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang datang kepada kami, mengingatkan kami kembali bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Ada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami, sumber perlindungan kami, sumber kekuatan kami. Kami tahu Tuhan di hari-hari ini bukanlah semakin baik, tetapi semakin sukar. Tetapi kami mau tetap percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang sanggup menolong dalam hidup kami. Berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati iman mereka untuk mereka tetap kuat dan bergantung penuh kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan di masa-masa sukar. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi pemegang kendali atas hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah kami boleh menjadi umat Tuhan yang tetap mau menantikan Tuhan dan tetap percaya akan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.